kejaksaan. Untuk apa? Untuk juga menyampaikan kepada pihak pengadilan berkas dan berkomunikasi untuk segera disidangkan. Jadi kejaksaan punya waktu 15 hari untuk supaya pemberkasan itu diserahkan ke pengadilan. Karena akan segera disidangkan kasusnya Nikita Mirzani. Dan teman-teman harus sadari bahwa disinilah saatnya peran penegak hukum, terutama PH. Ya, jadi praktisi mereka yang penasihat hukum itu sudah harus berupaya, karena upaya perapi tidak diambil, SP3 ternyata tidak dilakukan, perapi tidak diambil, SP3 ternyata tidak dilakukan, perapi tidak diambil, SP3 ternyata tidak dilakukan, lalu RJ tidak dilakukan. Sekarang upaya pembuktian. Ketika di polisi dan di jaksa itu tidak ada namanya keadilan. Keadilan itu hanya ada di pengadilan. Makanya saya bilang saatnya tim kuasa hukum menyiapkan saksi yang menguntungkan Nikita Mirzani, menyiapkan ahli-ahli pidana yang menguntungkan Nikita Mirzani, dan juga menyiapkan barang bukti dan alat bukti yang bisa meyakinkan majelis hakim bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah. Oke Bang, dalam proses ini juga Nikita Mirzani bersama tim kuasa hukumnya sedang mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah ini ada kaitannya Bang dengan kasus Ya, kalau saya melihat bahwa sebaiknya tim penasihat hukum Nikita fokus ke perkara pidana membebaskan Nikita Mirzani. Karena kalau bicara tentang wan prestasi, pernah nggak RG sama Nikita ada perjanjian? Ada cedera janji yang mana? Ada yang namanya wan prestasi yang mana? Ya, karena kalau bicara wan prestasi berarti ada suatu perjanjian dilanggar. Ada yang cedera janji, ada ikat janji. Faktanya kan tidak ada yang namanya perjanjian tertulis. Hukum di negara Republik Indonesia ini adalah hukum tertulis. Yang mana ketika kita berbicara dimanapun, itu yang akan diperdebatkan itu soal masalah tulisan, masalah narasi. Jadi kalau itu ada perjanjian lisan, tidak akan bisa terbuktikan. Jadi kalau bicara, saya masuk penjara lalu saya harus tuntut orang lain, penegakan hukum di pidana tidak akan menggugurkan soal kasus perdataan. Tidak ada. Pidana hukumannya eksekusi setelah dia. Sangat jauh. Jadi kalau menurut saya, teman-teman PH-nya Nikita, kalau menurut saya ya, ini tidak pas. Ya, jauh. Tidak akan bisa mempengaruhi seolah-olah dengan gugatan perdata bisa menghentikan kasus pidana kita. Itu kan tidak ada. Tidak ada landasan hukumnya sama sekali. Bang, tapi ada yang bilang, netizen bilang PH-nya Nikita lamban Bang. Benar nggak sih Bang harusnya? Gitu Bang. Kalau soal lamban atau tidak, itu kan Nikita sudah mempercayakan masalah hukum kepada yang bersangkutan. Tetapi saya sayangkan saja, kenapa yang namanya ruang yang dibuka oleh konstitusi untuk melakukan uji terhadap status tersangka Nikita Mirzani oleh Prapit, oleh hakim tunggal, yang disidangnya hanya 7 hari, kenapa tidak diambil? Karena terus terang aja, kasus ini sangat pelik. Kenyataannya bahwa antara hubungan Nikita dan RT, mana bisa orang tiba-tiba saya menyerahkan uang 4 miliar. Pasti ada yang melatar belakangnya, pasti ada sesuatu yang diinginkan. Ya kan? Kalau itu suap, dua-duanya harus masuk penjara dong. Ataukah itu hibah? Atau itu hadiah? Kalau hadiah sama hibah itu tidak ada pidana. Kalau bilang pengancaman, diancam pakai apa? Kalau bilang pemerasan, meras yang mana? Orang yang datang bawa uangnya itu. Makanya ini tidak boleh berdebat lagi di urusan penyidikan di kepolisian. Sekarang perdebatannya adalah di pengadilan. Buktikan bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah. Caranya apa? Caranya siapkan saksi, siapkan ahli, dan siapkan barang bukti dan alat bukti yang menguntungkan Nikita Mirzani. Bang, waktu 20 hari itu bisa dikatakan bisa diperpanjang kembali nggak sih? Masih bisa diperpanjang. Kan masih ada tahanan pengadilan. Kan kemarin itu kan ada tahanan pengadilan. Kan kemarin itu kan ada tahanan pengadilan. Kan kemarin itu kan ada tahanan kepolisian, tahanan kejaksaan kan? Ya. Diperpanjang lagi kan? Lalu sekarang kan 20 hari kan? Ya. Akan ada lagi proses sidangnya. Karena rata-rata waktu sampai selesai kasus paling lama itu sekitar 400-an hari. Punya 120 hari Bang katanya. Tergantung case-nya. Masih bisa pengadilan. Dan aturannya bisa sampai ratusan hari. Jadi nggak ada masalah. Bang, kemarin juga netizen menyoroti Bang si Mail waktu dipindahkan ke Jari di Borgol sementara koruptor enggak. Gimana Bang sebenarnya SOP seperti apa nih Bang? Biar Kemarin juga ada yang tanya saya, Bang, itu Nikita Mirzani waktu mau ditahan di kejaksaan kok tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Saya salah satu mantan pengacara. Saya ini mantan pengacara Nikita Mirzani. Dan Nikita itu salah satu wanita yang sangat kuat menghadapi proses hukum. Dan dia tersenyum kenapa? Dia akan membuka semuanya di proses pengadilan. Siapa saja yang terlibat, kenapa harus seperti ini? Nanti kalau diskriminasi, penjoliman dan lain sebagainya, bahwa itu adalah bukan kasus pidana atau bukan kesalahan Nikita Mirzani, itu akan dikembalikan nama baik. Dan kenapa dia tidak diborgol?
dari sisi kemanusiaan. Intinya apa nih kita penjahat, apa nih kita mau lari atau mau merontak, kan ada sisi-sisi yang bisa dilihat dari situ. Jadi tidak usah terlalu jauh-jauh lah. Kalau kalau si Mail di Borgol emang Ya emang kalau gitu. sebagai penyidik saja, ini ada potensi untuk lari, melawan dan lain sebagainya bisa saja. Mas tarik kan dijaga oleh TNI bersenjata laras panjang. Apakah sengaja begitu atau SOP Gimana, sebenarnya? Dijaga sama TNI bang, kepolisian bersenjata lengkap, bersenjata. TNI atau polisi yang jaga? TNI pakai baju abri. Ya, jadi mungkin ada kebijakannya. Oh. Ya mungkin ya sekarang kan ada undang TNI. Yang mana TNI sama polisi ini kan sekarang sudah bisa berkolaborasi. Masalah penegakan hukum, masalah korupsi, masalah terorisme, masalah narkoba, kan TNI juga sudah bisa diizinkan untuk berperan aktif di dalam penegakan hukum. Jangan hanya soal Nikita Mirzani, penangkapan besar hanya soal Nikita Mirzani, penangkapan besar-besar di Batam, di Batam. Di Batam dilibatkan TNI. Di Batam dilibatkan TNI. Di Batam dilibatkan TNI juga. Mungkin pada saat transaksi itu digunakan mobil itu untuk mengangkut duit, itu saya kurang paham. Tapi kalau soal TPPU, memang hasil kejahatan dipakai, ditaruh di bank, dibeli barang bergerak atau tidak, semuanya harus disita oleh kepolisian, oleh negara. Itu memang setiap hasil kejahatan harus kembalikan. Apa berbentuk uang, berbentuk tanah, bergerak atau di rumah ataupun mobil. Bang, kasus ini menelisik ini berawal dari sebuah bahwasanya Sesuatu yang material, kalau uang misalnya 10 juta, itu pasti akan diakomodir. Tapi imaterial itu, kecapean orang, lelahnya orang, ditahan dan lain sebagainya, dihitung 100 miliar. Dari mana hakim bisa mengambil satu keputusan itu? Itu tidak akan itu tidak akan mungkin diakomodir. Dan saya pikir ya, lebih baik fokus ke soal pidana, bebas
lebih baik fokus ke soal pidana. Bebaskan Nikita Mirzani. Saat persidangan RJ nggak bisa didampingi sama pengacara itu. Coba. RG Reza Gladys ini kan dia langsung. Reza Gladys itu kan sebagai korban. Pengacaranya kan sudah jaksa. Oh. Pengacara negara itu ya jaksa lah. Kalau pengacaranya Nikita ya sekarang teman-teman kita. Jadi di polisi dan jaksa tidak ada keadilan. Yang keadilan itu adalah lewat proses hukum di pengadilan. Di situ pun harus kita meyakinkan majelis bahwa Nikita tidak bersalah. Dan saya yakin bahwa ketika itu dilakukan oleh teman-teman pengacara Nikita bisa bebas. Bisa bebas bang. Bisa. Yakin apa? Berapa persen bang? Sakit ya. Soal persen atau tidak persen, tapi harus juga pembuktiannya ya. Kalau pembuktiannya dengan alat bukti, dengan barang bukti yang menguntungkan Nikita Mirzani, dengan saksi-saksi yang menguntungkan Nikita Mirzani, dan juga dengan ahli yang memang ahli di bidang pidana, Nikita bisa bebas. Walaupun sudah ada barang buktinya. Kan Nikita saat ini kan belum bersalah, masih diduga melakukan tindak pidana. Belum ada putusan kita bersalah. Boleh bebas? Boleh, selama kita bisa yakinkan majelis. Dengan alat bukti, dengan barang bukti, dengan ahli, dan juga dengan saksi. Clear kan? Berarti kita harus wajib hadir di persidangan atau bisa lewat? Ini kita harus hadir di persidangan, Harus, namanya Bang. pidana. Oh. Makanya kami kalau di pidana itu namanya penasihat hukum. Kalau di perdata namanya kuasa hukum. Kalau di pidana kuasa hukum saya mewakili. Kalau di pidana kuasa hukum saya mewakili kita. Kan tak mungkin lah. Jadi wajib dihadirkan bang. Wajib dihadirkan. Kalau memang dia sakit, teman-teman semua, mari kita kembali bahwa negara-negara hukum, ikuti proses hukum, penegakan hukum tidak boleh tumpang tindih, tidak boleh pandang bulu, mau dia artis, public figure, mau dia orang kaya, pejabat, semuanya harus sama di mata hukum. Equality for the law, dan semua harus yakin bahwa penegakan hukum itu harus ada. Kalau tidak ada penegakan hukum, artinya negara ini barbar. Mau negara barbar atau negara yang